Terima kasih Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sekali. Pertanyaan yang diawali interupsi dari Pak Anwar sampai ke sahabat saya yang terakhir tadi, Pak Mardhani. Banyak masukan, saran, kritik. Ini kami terima kasih, ini kami tampung. Tidak mungkin saya jawab secara keseluruhan, tapi beberapa poin-poin saja ingin kami coba jawab, yang nanti akan kami sampaikan secara tertulis. Yang pertama, sebagai warga negara, sebagai pembantu Presiden, kami juga cukup bangga bahwa visi misi Presiden ini memasukkan reformasi birokrasi. Yang kami menyampaikan apresiasi, Pak Mardhani menyampaikan secara positif ini. Sama Pak, saya juga punya sahabat, kemarin diskusi lama, siapa yang Bapak idolakan di PKS? Oh, Pak Mardhani. Wah. Dia Pak Haris, Kepala Daerah Salatiga, Pak. Wah. Kepala Daerah Salatiga, Ketua DPW PKS Jawa Tengah. Itu mengidolakan Pak Haris. Pak Mardhani. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau zaman dulu dicari orang kuat untuk membangun sebuah sistem, maka saya terjun dalam dunia politik di zaman Orde Baru itu cukup 5 orang saja. Pak Harto, Pak Darmono, Pak Harto, Pak Darmono, Pak Letnan Jenderal, agak mendak lupa itu, Solihin GP, kemudian Pak Sumitro dan Pak Sudomo. Selesai Republik ini. Ya. Apalagi ditambah pimpinan saya dulu dan pimpinannya Pak Ketua, jalur A harus masuk Golkar, jalur B harus masuk Golkar, jalur G-nya Kadin dan HIPMI juga harus masuk Golkar. Selesai. Dalam proses reformasi sampai sekarang ini kan janji kampanye orang presiden sampai bupati wali kota, jadi program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dan seterusnya di sini. Nah, kembali kepada pokok permasalahan tadi ini, memang mereformasi birokrasi dari modal kerja yang 4,2 juta PNS kita, belum ditambah tenaga honorer yang kadung lahir tadi itu, ya, ini juga repot juga, apalagi yang 1,6 juta itu tenaga administrasi yang di daerah difungsikan untuk sebagai guru, pengajar, dan sebagainya. Ini kan perlu proses pentahapan di sini ini. Jadi, ya apapun boleh buat ini akan kami tata. Kami sudah meninjau negara kecil, negara yang sekelas kecamatan tapi hebat, Singapura. Ya, itu kecil, smart, membangun jaringan IT yang menengah, seperti di Korea Selatan juga. Nah, kita inginnya ke sana, Pak, tadi itu. Presiden, Bupati, Wali Kota, mulai dari PKS, Golkar, PDI Perjuangan, silahkan. Tapi ASN-nya itu harus profesional. Oh ya, semua lah, pokoknya semua partai itu ada semua, silakan jadi kepala daerah, jadi presiden, jadi, tapi ASN-nya harus profesional. Ya, Pak Jokowi ini hanya 2, tugasnya yang melayani masyarakat secara profesional, mempercepat proses perizinan. Apalagi sekarang Undang-Undang Cipta Kerja sudah selesai, ya, mengarahnya ke sana. Nah, ini kan tahapan, Pak. Sebenarnya perencanaan kami sudah rapat dengan Pak Mendagri, dengan Ibu Menteri Keuangan, dengan semua itu Januari itu sudah ada satu roadmap yang cukup tertib, bagus, Pak, mengenai tunjangan ini. Tapi kan nggak mengira ada pandemi COVID ini, Pak. Jadi ya drop semua. Sekarang jujur saja, anak teman-teman Bapak-Bapak Ibu sekalian yang anggota DPR, DPRD aja ngeluh loh. Dari 1,2 juta jadi 500.000 rupiah. Nah, bagaimana mau bisa ke daerah itu tadi? Yang dulu sudah kami tingkatkan, itu kondisi real, Pak. Jadi memang roadmap kita memang sudah kita atur secara detail. Tapi ya kita ingin coba
pelan-pelan Pak di sini Pak. Kami mulai dari Pak Gaos sama tadi Pak Hendro lah. Kok yang nggak disampaikan ke DPR dulu kok saya ngomong lah. Pak kita ini kan orang politik Pak. Ya, pejabat pemerintah, menteri sampai waktu DPR kan bisa ditembak di tengah jalan oleh teman-teman pers, oleh kepala daerah, oleh konstituen. Gitu. Yang pertama misalnya, kenapa saya sebut 1,3 juta? Itu ancar-ancar dengan pos anggaran dari Kementerian Keuangan yang sudah ada. Itu ancar-ancarnya sekian. Jadi kami sepakat bahwa yang 1 juta itu adalah keinginannya Pak Mendiknas. Oke, kita bahas bersama, setuju sama. Dan kita sepakat bahwa untuk merekrut supaya lebih profesional tadi, tidak menyesuaikan keinginan pejabat, tapi keinginan daerah, tapi kebutuhan apa yang dibutuhkan. Maka dengan anggaran yang ada 1,3. Karena kebutuhan tadi sampai hari ini memang yang 1 juta itu belum sampai 1 juta. Kemarin para guru agama mau demo, loh jangan salahkan kami dong. Tanya ke Kementerian Agama dulu dong, gimana dong? Nah, ini clear bisa nego dengan Pak Mendiknas, dengan Pak BKN, itu clear. Ini akan kami dorong Pak, mudah-mudahan bisa mencapai 1,3. Seandainya nggak tercapai 1,3, ya kita alokasikan ke tahun depan. Kan kita nggak bisa saya nanya ngambil Pak di situ. Dan nanti kaitan dengan jawaban pada Pak Anwar tadi yang mana ketiga tadi. Jadi ancar-ancar Pak, jadi anggaran itu yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Nah setelah dihitung-hitung dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang ada, memang ya itu soal nanti sisanya berapa, itu nanti bisa kita lihat. Jadi 1 juta guru P3K itu ya fix, itu karena domainnya Kementerian Diknas. Sudah dibahas dengan Menteri Keuangan, dengan kami, kemudian dengan kebutuhan daerah yang ada. Sekarang pun juga masih banyak yang nawar kok. Sekian nih, saya kira perlu untuk bisa dicermati. Jadi pengurangan pegawai ya otomatis Pak. Karena Kementerian Keuangan juga sudah tidak merekrut lagi. Dengan pola pandemi COVID, pola kerja kedinasan di rumah dan di kantor, kalau dulu meninggal atau pensiun 100 memasukkan 200, sekarang pensiun 10 bisa diterima 5 saja cukup. Dengan inovasi-inovasi baru dengan beberapa hal-hal yang lain itu bahkan bisa dilihat. Jadi otomatis ada pengurangan Pak ke depan. Saya sudah mempersiapkan selesai seandainya tidak ada pandemi COVID, ada ibu kota baru di Kalimantan Timur, berapa yang dibutuhkan, itu sudah clear. Oh, 2024 nanti ada 26% pegawai pusat yang pensiun, cari di mana. Mana yang harus ditingkatkan kualitasnya, setidaknya menguasai IT dan sebagainya. Terus karena ada pandemi COVID ini Pak. Jadi ini saja. Kemudian juga kenaikan kesejahteraan. Loh Pak, saya sebagai Menpan juga harus ngomong Pak sama BKN itu jangan terus neken-neken ASN. Memang ASN sekarang paling enak dibanding swasta ya. Paling enak lah. Tapi kan juga kalau melihatnya ke atas ya nggak kurang, ya pasti kurang itu. Mohon maaf saja lah. Saya pernah DPR, Bapak-bapak DPR. Ketoknya gede. Ya. Tapi tiap hari proposal konstituen di rumah terus ya tetap kurang Pak, itu aja. Kecil loh Pak, sebagai pengguna punya hak budget di Republik ini dengan penerimaan yang semacam ini. Ya, tapi kalau kita ngomong terlalu kecil, nanti semua protes, gede aja protes. Saya kira juga merupakan satu problem. Termasuk kenaikan tunjangan ke tunkir. Itu kemarin anggota polisi yang di BNN dan anggota polisi yang di Mabes saja bedanya jauh tunkirnya. Wah, ini kali kan repot juga ini. Nah, tapi sudah ada aturan daripada Menteri Keuangan, termasuk pengurangan tunjangan DPRD ke daerah, termasuk hal-hal tunkir, stop dulu. Karena fokus pada masalah
masalah yang berkaitan dengan pandemi COVID. Saya statement Pak, benar Pak, kepala daerah itu kan jabat Pak. Kalau kepala daerah terus tahu-tahu, biasa bicara di Salatiga kemarin ya, kepala daerah jadi, terus nggak didukung sama Sekda sama OPD, masa didiamkan? Ganti dong. Bisa ganti, mau tiap bulan ganti. Kalau Sekdanya atau OPD-nya nggak mampu menjabarkan visi misi kepala daerah, nggak mampu menjabarkan visi misi menteri, dia punya masalah hukum. Wadah. Ini yang datang ke saya sekarang ini kepala daerah ya, sekda ya banyak, OPD yang banyak. Loh, Pak kok saya mau diganti Pak? Lah kamu nggak bisa kerja ya diganti dong. Nah itu loh Pak. Dengan sekda, dengan teman OPD. Tapi kan aturannya harus sekian tahun. Loh, kalau mengikuti aturan sekian tahun tapi akan menghambat, ini masalah bagaimana? Kami dulu sama KPK, ini kalau ada sekian ribu yang sudah ada punya keputusan hukum, kok nggak dipecat-pecat? Tapi bagaimana dia dulu tim suksesnya kepala daerah? Ini yang menjadi problem lingkaran tadi. Jadi memang ini yang kadang-kadang banyak ditanya di tengah jalan. Tadi Pak Indro Yindir, Pak Gaus Yindir, ya kami terima Pak, tapi ya memang harus bagaimana? Kami harus ngomong, walaupun kadang-kadang beda dengan Kementerian Keuangan, ini duitnya nggak ada, ya nggak apa-apa, soal duit nggak ada tuh nanti, tapi kan kita kan memberi harapan dulu lah. Memberi harapan dulu lah. Sekarang BKN juga sama, bicara terus supaya memberi gairah kepada ASN. Ya, ini mau ditata dengan baik, gitu aja. Kami juga udah manggil Taspen. Taspen itu sehat Pak, untungnya gede. Ini Pak, ini komisaris Taspen. Bisa nggak dihitung kalau Taspen? Saya 6 periode anggota DPR ketua, itu Taspennya hanya 80 juta kok. Mau dihitung lagi nanti potongannya supaya bisa dapat 1 miliar. Taspen bilang bisa kok, asal dari awal dihitung. Enak. Nah kita kalau pensiun langsung askesnya jadi BPJS kan ya. Padahal harusnya kalau pensiun dapat askes yang VVIP kan orang-orang itu contoh kecil kan, jadi kan nelongso. Ini yang saya sampaikan ke beliau, Taspen bisa asal dari awal dihitung dengan baik. Oh, kalau eselon 1, eselon 2 mungkin bisa dengan gaji pokok berapa yang nggak mungkin naik, dengan tunjangan berapa ini Taspen. Karena ada Taspen, ada pensiun yang dibiayai itu ada. Sebenarnya kalau bisa dihitung bisa. Tapi ini kan kita belum tahu Pak Gaus berapa nanti yang dibutuhkan ASN kita. Ini kan jumlah penduduk semakin besar. Belum lagi usulan perluasan daerah juga masih banyak yang sudah di moratorium. Zaman saya Mendagri 314 loh usulan kabupaten baru lagi itu. Jadi demikian Pak. Jadi masalah pengurangan pegawai, masalah isu yang berkaitan dengan kenaikan kesejahteraan kepala daerah ganti itu ya keinginan kepala daerah juga banyak. Tapi sekdanya ngelawan. Loh saya belum 2 tahun kok mau diganti. Lah kok sampai kepala daerah mau ganti kamu tuh macam-macam. Ada apa toh dia? Kok setahu saya kok dia bisa kerja walaupun beda partai. Enggak, dia nanti bisa berpotensi maju jadi saingan saya. Lah, itu kan repot juga. Ada begitu juga. Padahal kerjanya bagus. Lah kan nggak fair juga ya kalau gitu. Ya enggak. Saya kira nanti jawablah oleh Pak Agus. Juga lapornya ke Pak kalau itu enggak bisa. Tapi kalau memang dia nggak bisa kerja, nggak bisa memahami apa maunya. Sekarang kan bagus-bagus Pak kepala daerah itu. Progresif revolusioner lah kalau itu. Wah, itu semangat sekali lah kalau birokrasinya nggak bisa ngikuti. Ya, saja. Pak Haris PKS saja di Salatiga, ini kan miniatur Indonesia pun wah semangat sekali kok. Bisa ngimbangi deh. Itu contoh-contoh kecil saya kira yang bisa kita lihat. Kemudian memasuki hal yang ini paling prinsip Pak tadi yang disampaikan oleh Pak Anwar ya, dan teman-teman yang lain lah, sama, sampai pimpinan juga tadi, Pak Samsul dan Pak Dia. Ya memang selama ini pemerintah menganggap tidak memperhatikan tenaga honorer, sepakat.
Mungkin Bapak Ibu ingat perangkat desa sampai demo se-Indonesia minta dijadikan PNS. Akhirnya kami nego toh, ya nggak mungkin dong jadi PNS. Oke, gajinya setara golongan 2A, 1A, atau sebagainya. Akhirnya bisa kompromi di situ. Kalau mau jadi pegawai semua, nanti pensiunnya bagaimana? Nah, ini kan kita kompromi, Pak. Itu aja. Jadi tahun 2005 sampai 2014, pemerintah sudah mengangkat 1.070.092 orang tenaga honorer kategori 1, yaitu THK 1 dan tenaga honorer kategori 2. Besar loh Pak, 1 juta ini. Tahun 2018, ya ini menjelang Pilpres biasalah tuh ya. Jadi pemerintah sudah mengangkat 6.711 orang THK 2. Termasuk tadi yang perangkat desa tadi, disesuaikan tadi. Yang memenuhi syarat untuk menjadi PNS melalui seleksi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nanti Pak BKN yang menjelaskan bagaimana kemudahannya itu. 2019, yang tidak, karena kita masih sibuk pandemi, Pak Presiden sudah mengeluarkan kepres percepat 51.293 orang. Itu menyeleksi THK 2 dan yang memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K dengan afirmasi tentunya dengan beberapa kemudahan sudah 51.293. Yang saya sedang proses SK-nya sedang dibahas di sini. Tahun 2021 ini pemerintah membuka kesempatan lagi, tapi khusus untuk tenaga honorer guru. Jadi yang demo banyak ke kantor, tadi yang Bapak sampaikan, ya dibawa anggota DPD RI, dibawa anggota DPR, yang membawa semua itu, kebanyakan masalah-masalah ini. Itu membuka kesempatan lagi guru untuk mengikuti seleksi guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu kan domainnya Mendiknas. Ya kami ikut saja dengan Pak BKN di sana. Jadi melalui program ini, pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan lagi yang nggak bisa kami sampaikan. Itu. Tenaga honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Nah, sudah, 3 kali lagi. Di samping itu, tenaga honorer juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar dapat lulus seleksi. Nah, nanti Pak Bima yang punya strategi itu. Dan ini untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat lulus seleksi dengan modul-modul yang sudah diperkenalkan oleh Diknas maupun oleh BKN. Jadi Pak Anwar di tahapannya sudah kita banyak ambil kesempatan. Jadi mohon maaf ya, kami memang belum pada posisi mengambil keputusan, udah stop, nggak bisa. Nah, kita terus kita cari, diberikan kesempatan itu. Memang sudah kadung lahir ya sudah kasihan juga ya, dia 20 tahun, itu aja. Ya, tadi Pak Yunimar menyinggung sebuah lembaga, sudah dites Pak sama Pak Bima, selesai Pak. Tes ASN sebagaimana undang-undang, sudah selesai. Yang teman-teman di KPK, tinggal diumumkan saja, tinggal nanti seleksi wawancara mungkin. Itu kan perkom, itu kewenangan daripada KPK, supaya jangan ada kesan nanti pemerintah ikut campur di sini itu. Jadi itu beberapa hal yang secara prinsip itu. Beberapa poin-poin lain nanti akan kami sampaikan. Ya Pak Hendro tadi memang, ya mohon maaf kalau sampai Pak Hendro di rapat kerja 4-5 kali keras urusan Taperma, tapi ya akhirnya sudah bisa selesai lah. Ya, karena kan mungkin Pak Ketua juga paham, pemerintah itu satu, itu kan banyak kementerian lembaga yang koordinasinya ini kan juga memang harus perlu banyak waktu itu. Pak Komarudin nanti akan kami jawab secara tertulis saja. Ya. Banyak yang kaitan tenaga honorer tadi secara inti, nanti akan kami sampaikan detailnya secara tertulis, bisa buat pegangan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan kepada konstituen maupun ada beberapa hal yang
tanya di sini. Pak Samsul Rizal tadi sama juga masalah tenaga honorer. Memang kita usahakan memang tidak bersaing, Pak, karena kita sudah banyak memberikan beberapa kemudahan-kemudahan, memberikan pelatihan-pelatihan itu. Sudah ada Pak Hendro dan teman kalian arahan Bapak Presiden yang 1,3 juta seandainya terpenuhi itu lebih banyak untuk diberikan kepada tenaga lapangan. Nah, penyuluh pertanian, penyuluh KB dan sebagainya. Semakin banyak, jadi mengurangi tenaga-tenaga yang ada, yang duduk di meja saja banyak keluar. Termasuk juga tadi disinggung masalah dosen. Memang dosen itu tidak ada formasi P3K. Ya kita ikut daripada Mendiknas saja. Itu fix. Kalau guru agama bisa kita masukkan. Hanya kadang-kadang guru agama karena yang non-Islam itu kan sulit. Maka kemarin ada yang datang, kami ini gimana? Sekolah Katolik kok 60% gurunya Islam. Yang penting ajarannya, akidahnya benar, nggak ada masalah. Itu aja. Jadi ini kan Indonesia nih, nggak ada masalah. Itu aja. Nggak ada orangnya kan gimana? Tapi memang Mendiknas juga memenuhi beberapa hal-hal semacam ini. Si pimpinan, jadi nyambung Pak Menteri, dipertegas lagi kaitannya dengan rekrutmen guru yang semuanya P3K itu, jadi biar masyarakat itu gamblang. Kenapa dia itu sekarang P3K semua, tidak ada yang PNS itu, CPNS. Satu, yang kedua kaitannya dengan dosen di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama itu. Apakah harus ke kementerian atau bagaimana solusinya? Karena kemarin yang datang Ikatan Dosen Tetap non PNS dari Kementerian Agama. Terima kasih. Pak Teguh, silakan yang ikut rapat sama Agama dan Dignas jawab itu, Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Menteri, Pak. Ya, sampai instruksi siapa? Ini Pak Teguh. Oh ya, silakan. Gimana Pak Arif? Ya, pertanyaan saya pertanyaan sederhana semua dan sebenarnya bisa dijawab. Ya, saya jawab Pak Arif, nanti saya jawab. Ya, belum selesai Pak, belum selesai. Undang-undang ASN, perubahan, menyangkut Perpres 98, Perpres 38 tahun 2020, dan menyangkut data kalau jawab Pak Arif, apakah data-data itu yang kita minta tentang mobilitas vertikal horizontal para pegawai, kemudian yang P3K ada di jabatan tinggi utama media tertentu, bagaimana? Ya Pak Arif, sabar Pak Arif, belum dijawab Pak Arif. Yang saya sampaikan, yang terakhir soal karakteristik birokrasi berkelas dunia itu. Iya, udah dicatat Pak. Udah ada nih. Dan akan dijawab, belum selesai soalnya. Silakan Pak. Baik, mohon izin Pak Menteri, pimpinan. Ada beberapa hal yang barangkali saya berikan penjelasan tambahan. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Pak Hendro tadi mengenai guru yang P3K. Memang pada saat ini Pak, yang 1 juta guru itu kita fokuskan ke P3K dulu Pak. Sebelum kita nanti akan juga merekrut PNS. Sebenarnya pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk merekrut PNS. Karena apa? Karena memang dalam jangka waktu 5 tahun ke depan PNS itu diperlukan dalam rangka untuk keberlanjutan sistem pendidikan kita. Jadi kita tidak menutup kemungkinan itu. Tetapi kita fokus dulu pada tahun ini untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer yang guru honorer dengan menggunakan skema P3K. Memang kalau tadi ada banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa kita tidak akan mampu bersaing dengan mereka yang baru keluar dari sekolah pendidikan universitas, misalkan guru-guru itu kalau dipersaingkan. Nanti dalam kaitan dengan seleksi ini mereka tidak akan dipersaingkan dengan non PNS dengan non honorer. Jadi mereka akan bersaing di antara honorer itu sendiri. Dan mereka akan diberikan kemudahan-kemudahan yang kami diskusikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai dari pengalamannya, kemudian dari usianya, dan barangkali juga dari sisi bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan terhadap mereka.
Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai dosen. Dosen di Kementerian Agama, kami memang sudah mengalokasikan, Pak. Dosen-dosen yang utamanya adalah dosen-dosen yang terkait dengan dosen-dosen yang prioritas di mereka, Pak. Kita sudah melakukan itu. Demikian juga dengan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu, Pak, yang kami lakukan terkait dengan dosen. Jadi intinya bahwa kami memperhatikan apa yang menjadi keluhan-keluhan, utamanya di perguruan tinggi Islam. Kami sudah perhatikan, tentunya kami ada diskusi dengan Kementerian Agama, Pak, terkait dengan ini. Saya kira itu, Pak, tambahan dari kami. Pimpinan, interupsi pimpinan. Agak terbuka apa yang disampaikan Pak Menteri. Tadi itu adalah pertanyaan saya. Kalau dipersandingkan honorer dengan yang baru, itu tidak pas, kan itu yang saya sampaikan. Terutama yang kedua itu, Pak. Apakah memang ada kuotanya? Nah, ini, saya kira ini di atasnya banyak yang honorer K2 nih, Pak. Terutama yang terbengkalai itu, apakah ada itu atau bagaimana? Sehingga kalau dipersandingkan, nggak mampu dia, Pak. Nah, ini supaya clear, itu pertanyaan saya tadi, Pak. Makasih. Coba, Pak. Ini udah 2:30. Ya. Kita perpanjang, Pak. Ya. Mau sampai jam berapa? Jam 5? Hah? Hah? Jam 3, oke. 3, silakan Pak Menteri. Pak Teguh. Baik, sebenarnya untuk tenaga honorer K2 juga sudah kita tarik, Pak, datanya dari BKN kemudian ke Dapodik, ya, kemudian disinergikan. Nanti barangkali dari Pak Kepala BKN menyampaikan prosesnya seperti apa, Pak. Seperti itu. Jadi memang mereka tidak dipersaingkan dengan mereka yang di luar sana, Pak. Tetap dipersaingkan di antara mereka dengan diberikan kemudahan-kemudahan semuanya, Pak. Jadi sedikit demi sedikit memang kita berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini, Pak. Jadi kami berdiskusi terus dengan masing-masing kementerian dalam kaitan dengan itu, Pak. Ya, baik. Baik, Ketua, saya kira kita masuk tadi ke Pak Arief, ada Pak Mardhani mengenai revisi Undang-Undang ASN. Sudah dibahas lengkap di sini. Oleh Pak Mendagri, kemudian kami, BKN juga, KSN, lengkap. Sebenarnya kalau dari awal, pemerintah kan menolak dari awal, tapi kan ini inisiatif DPR. Terus rapat kerja memerintahkan dalam tempo 1 minggu untuk menyerahkan DIM, kami serahkan DIM. Dari 5 poin dengan segala hormat, yang 4 itu domainnya pemerintah. Masuk urusan penempatan, urusan ini kok undang-undang itu loh. Nah, memang yang 1 debatable. Apakah perlu sistem merit lewat KSN? Apakah cukup nanti masuk di domainnya pemerintah? Karena mengenai tata kelola ini kan bagian daripada pemerintah. Nah, kalau memang masih ada waktu, dan di sejumlah negara-negara yang memang tidak zona merah, ya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melakukan studi banding lah, melihat lah mengenai sistem meritnya itu bagaimana di sebuah negara, mungkin di Selandia Baru kah, atau di Korea, atau di Singapura, dan sebagainya. Ini yang masih debatable. Tapi yang 4 memang kami menolak. Nah, tinggal apakah nanti inisiatif ini akan disampaikan oleh tidak. Jadi demikian Pak Arief dan Pak Mardhani ya. Mengenai data P3K yang berapa ada jabatan tertentu akan segera kita kirimkan. Termasuk mengenai APBN yang tadi Pak Wahyu sampaikan, kami mudah-mudahan Senin sudah kami sampaikan. Sebelum tanggal 8 reses sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian mengenai data. Kami sudah minta pada Pak Sesmen. Kemudian ya birokrasi berkelas dunia itu kan keinginan kita. Kita kan punya target dalam konteks jangka panjang ya. Kita sudah 75 tahun kita merdeka. Dan birokrasi yang paling simpel ya tadi, cepat melayani, berani mengambil keputusan, jangan takut-takut mengambil keputusan. Sampai dulu pernah mengikuti Pak Jokowi marah, yang Pak Mardhani komentarnya panjang itu kan juga karena duitnya ada, barangnya ada, kok ya ngambil keputusan kok ya angel banget. Nah ini loh, kok nggak cepet, nah itu loh. Untung Bapak Ibu sekalian anggota DPR yang terhormat mempercepat Undang-Undang Omnibus Law
Ya, sehingga kan bisa enak nih untuk mengejar daripada konteks tadi. Kemudian mengenai perpres gaji tunjangan P3K itu yang saya paham itu daerah, Pak Arief. Kewenangan daerah. Nah, memang daerah ada subsidi lewat DAU-nya juga. Ini yang masih banyak dipertanyakan oleh daerah. Kok nggak masuk anggaran pusat, kok masuknya anggaran daerah kemudian. Jadi mengenai perpres gaji tunjangan P3K ini memang karena ada pandemi COVID ini kita pending. Tapi saya kira BKN juga sudah mempersiapkan beberapa hal tadi. Pak Andi, saya kira eselonisasi KL sudah 90% lebih. Sedang kita persiapkan. Nah, yang daerah itu yang belum selesai, mudah-mudahan sampai target waktu bulan Juni itu selesai. Itu memang menunya tidak sama, Pak. Antar kementerian lembaga dan daerah menunya nggak sama. Oke, nasi Padang untuk eselon 3-4. Tapi nasi Padang itu bisa dikasih telur, bisa dikasih daging, bisa dikasih ikan, atau dikasih abon. Dan saya kira menyesuaikan kondisi yang ada. Semua diseragamkan nggak mungkin. Karena juga ada kayak Kemhan yang ASN, yang sipil selesai. Tapi kan itu masih ada yang TNI. Begitu pensiun dia harus ganti format di situ juga. Ini yang sedang kita persiapkan. Jadi secara prinsip sudah. Pak Zulfikar kami sepakat tadi Pak, memang kalau guru agama sudah selesai, khususnya yang Islam sudah, saya kira Kemenak sudah terus dengan Kemendiknas, kemudian yang juru ukur saya kira sudah, karena memang kesulitan agraria mengenai hal yang berkaitan dengan juru ukur. Pak Nasir ya memang tadi Pak, penempatan PNS dalam konteks kebutuhan memang ini. Nah, ini sedang kita atur kan banyak sekarang eselon 2 dan eselon 1 di kementerian lembaga itu yang masuk orang swasta. Dia pengalaman di perbankan dan sebagainya, ditarik ikut tes terbuka dan dia diberi kesempatan. Mungkin dengan sentuhan-sentuhan. Hanya problemnya kalau kita mengambil dari swasta yang hebat, gajinya yang nggak pas. Kita eselon 1, eselon 2 itu berapa? Paling dengan lain-lain bisa 50, taruhlah. Tapi kalau oke, ditambah lagi, bisalah merangkap komisaris BUMN. Memang sekarang mulai banyak, berapa? Maksimum paling ya 100 lebih. Padahal mereka, ini yang off the record saja, kami kemarin sudah mencoba mengundang seorang CEO yang hebat. Saya ingin ada kesimpulan yang tegas, jadi supaya Komisi 2 juga tidak menggantang asap. Jadi kita tidak masuk pada substansi perubahan Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita ingin tanya, sikap pemerintah ini bersedia merubah atau tidak? Kalau tidak, ya sudah, termasuk di prolegnas pun harus kita cabut. Itu maksud saya, begitu. Karena tadi saya jelaskan bahwa ada kekosongan hukum dari prinsip-prinsip di dalam pembentukan undang-undang legislasi kita hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu bahwa ada kondisi existing yang tidak diatur, luput dari pengaturan. Itulah sebabnya mengapa problem honorer tidak pernah selesai. Ya, kalau kemudian honorer diselesaikan dengan cara seperti yang dilakukan sekarang, saya kira tidak akan menyelesaikan secara tuntas soal honorer kita. Mengapa? Karena ada proses yang harus dilewati yang diatur dalam Undang-Undang 5 2014. Artinya kemungkinan menjadi PNS sudah pasti jauh panggang dari api. Kalau toh ada itu sedikit sekali. Untuk menjadi P3K pun tidak mudah. Kalau tadi dikatakan kemudahan itu kan harus by law. Tidak bisa dikatakan hanya diberikan kemudahan, bagaimana caranya kita nggak ngerti. Gitu loh. Nah ini penting bagi kita untuk menjelaskan kepada para honorer kita. Karena itu sikapnya seperti apa pemerintah terhadap revisi Undang-Undang ASN. Nah yang kedua, Pak Arief, yang banyak-banyak Pak Arief, interupsinya. Waktu kita singkat. Pak sudah menjelaskan aturannya adalah P3 yang di daerah itu dibiayai oleh APBD. Nah, mengapa kebutuhan terhadap P3 tidak capai? Karena pemerintah daerah tidak mengusulkan banyak sesuai dengan kebutuhan. Mengapa? Karena tidak sanggup membiayai. Nah, pertanyaan saya adalah,
Perpres 98 2020 ini mau dilanjutkan atau dirubah. Kalau dirubah, seperti ada salah satu pejabat dari kementerian atau Pak Menteri dalam rapat komisi 10 yang saya rujuk itu menyatakan bahwa akan biaya APBN. Kalau di biaya APBN kemungkinan kebutuhan akan P3K bisa dipenuhi karena beban keuangannya tidak lagi di daerah. Nah, yang ketiga adalah Pak Arif, jangan nambah lagi pertanyaannya, Pak Arif. Halo. Pak Arif. Enggak, interupsinya nambah pertanyaannya jadi 2 kali lipat nih Pak Arif ini. Tapi belum dijawab, Mas. Saya Iya, nanti dijawab, Pak. Kami akan jawab tertulis ya, saya nggak interupsi lagi. Ayo, sudah. Mengenai usul inisiatif revisi Undang-Undang ASN, ya kami menghargai DPR, Pak Arif. Tapi pada rapat terdahulu sudah kami sampaikan, dari 5 poin ini yang 4 poin itu domain pemerintah. Hanya teman-teman anggota DPR yang terhormat, masih tadi yang disampaikan oleh Pak Arif, ini kalau tidak masuk undang-undang, bagaimana cara menyelesaikan tenaga honor? Itulah ya mari kita bahas, nggak ada masalah Pak Arif. Kami juga sudah rapat kabinet, sepakat untuk membahas, kami juga sudah mengirimkan tim. Clear itu Pak. Tinggal nanti yang terhormat anggota Komisi 2 itu lewat baleknya itu apakah masih menggunakan format balek lama ataukah format balek yang baru. Karena mengenai KSN saja kan masih beda pendapat di antara DPR. Nah, itu aja saya kira contoh kecil aja. Itu. Kemudian yang mengenai Perpres masih jalan itu. Hanya karena ini masalah-masalah yang berkaitan dengan pandemi COVID itulah yang masih belum. Kemudian tadi Pak Arif minta data segera nanti akan kita kirimkan dari P3K yang pada jabatan-jabatan tertentu. Itu sementara secara umum yang bisa kami sampaikan Pak Arif. Cukup, Pak. Cukup ya Pak Arif? Ya. Kemudian Pak Murad tadi BKN ya, memang honor daerah, formasi khusus, CPNS tanpa tes, jadi yang agak-agak sulit ya Pak. Tapi nanti akan jawab oleh Pak Bima. Pak Teddy memang tadi CPNS P3K yang tidak memenuhi persyaratan, itu memang saya kira sudah kita banyak coba diberikan 3 kali tes, banyak hal yang menjadikan peluang. Tapi kuncinya sudah kita sepakati untuk kebutuhan CPNS sekarang ini sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Karena maka kita pangkas. Kalau kita lepas, wah bisa luar biasa. Ya, semacam di DPR saja ada hal yang sudah bisa kita kompromikan. Kemudian bagaimana usul untuk staf khusus, nah, itu bagaimana tunjangannya, itu sudah kita bahas. Tapi karena kan ini belum bisa karena masih masalah-masalah kondisi keuangan misalnya, itu saja saya kira. Jadi itu Pak Teddy, jadi ya memang K2 kita kasih kemudahan sampai berbagai macam. Tadi yang Bapak selalu singgung, ini menarik, bayi yang sudah kadung lahir. Ya mari kita bimbing dengan baik dengan sesuatu yang ada itu. Pak Sodik saya kira tadi sudah jelas ya bahwa banyak yang mengusulkan ASN kayak TNI Polri, saya kira enggak lah. Menurut saya kalau tidak, tetap seperti ini, tapi dalam fungsi dan tugasnya ya dia harus profesional. Nah, termasuk P3K yang guru, kepala sekolah ya nanti jangan diiming-imingi jadi kepala dinas. Kepala sekolah jadi pimpro, lebih enak ngurusi pimpronya dong daripada ngurusi itunya, saya kira itu. Yang menarik terakhir ini tadi calo gentayangan ini. Ya, kita tahu Pak, ada teman yang datang dengan saya, Pak saya ini aku ada 500 orang nih gimana enggak? Pak saya tinggal bikin memo ke Pak Baja, nanti bisa kita atur, wah ini duit ini. Ada yang begitu, terang-terangan. Gitu loh. Yang kedua, yang sudah nipu sampai 2 kali, ini ada staf khusus saya di Brigjen Rahmat. Pak Rahmat ini
alumni KPK lama, urus proses, dapat kok seminggu. Karena yang telepon ke saya juga orang tua yang sudah kena calo ini, gimana Pak? Saya udah bayar sekian ratus, betul tadi. Kok nggak diangkat-angkat? Katanya ada khusus yang dari Pak Menpan dan dari BKN. Nah, saya serahkan ke Brigjen Rahmat, ini diurus, kamu orang KPK, selesai seminggu ketangkap semua. Begitu ketangkap, dalangnya stroke. Seorang ibu lagi. Iya, itu yang siap jam 6 pagi di rumah saya nongkrong. Bawa orang-orang. Nah, itu contoh kecil. Kita tahu, Pak Yunimart, yang di luar, yang di dalam, tahu. Kita ya datang terang-terangan tadi. Dan sekarang udah nggak bisa, udah sepakat dengan Pak Bima. Nggak mungkin sekarang mau ada calo. Dengan segala hormat, mohon maaf, kemarin putrinya Pak Jokowi saja nggak lulus, ya nggak lulus, selesai. Nggak ada. Termasuk di PDN juga sama. Di Akmil juga, Akpol juga sama lah. Kita kan terbuka langsung, tes langsung terbuka. 2019 itu putrinya Pak Jokowi nggak lulus, ya Pak Presiden, ya jangan lulus. Ini yang kita sampaikan. Itu. Asa kusuk pasti ada tiap tahun, itu pasti ada. Ya, yang berkantor di ruang tunggunya BKN, yang berkantor di ruang tunggu PAN RB, itu ada aja itu. Ini Pak. Jadi yang tadi saya bisiin ke Bapak di luar, kan jelas tadi itu. Jadi, tidak ada tapi ada, itu loh. Itu loh. Ada orangnya ya jelas itu aja kalau kita mau jujur itu loh. Itu. Berani Pak. Ratusan yang ditangkap oleh Brigjen Rahmat kemarin sama teman-teman di Reskrim Polda itu puluhan miliar dia dapat. Kita gerebek rumahnya sama polisi, tahu-tahu stroke seorang ibu ini. Ya mantan PNS, mantan pejabat PNS. Itu. Tapi mohon maaf pimpinan, orang dalam masih ada Pak? Nggak ada. Kalau orang sudah nggak berani, baik di PAN RB maupun di BKN, nggak mungkin nggak berani. Orang-orang luar yang mengatasnamakan yang ini. Atau pensiunan yang tadi yang seorang ibu tuh pensiunan eselon 3 dulu itu. Ketangkap langsung stroke, suami istri stroke itu aja. Perangkatnya itu yang luar biasa itu sampai. Jadi demikian Ketua secara umum, yang lain nanti akan kami jawab secara tertulis. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Interupsi Ketua sedikit aja. Sedikit Ketua. Ya Pak Nasir baru Pak Muras. Ya ini Pak Menteri tadi sempat disinggung beberapa kali mungkin soal nasib guru P3K ini. Ya terus terang saja memang kalau tidak salah ingat itu ada SKB 5 Menteri terkait penataan dan pemerataan guru. Saya nggak ingat apakah itu masih berlaku atau tidak. Di situ ada Menkyu, di situ ada Mendagri, di situ ada Menekpan, di situ ada Menak, di situ ada Mendiknas. Nah, bagaimana nasibnya? Karena apapun ceritanya, Pak Menteri, kita hadir di sini juga karena ada guru. Tentu berbeda antara guru P3K dengan guru PNS. Ya, memang kita tidak pungkiri bahwa ada guru yang PNS, setelah dia jadi PNS dia minta pindah ke sana. Sehingga ini dijadikan alasan bahwa ada disparitas. Padahal menurut saya disparitas itu hanya persoalan kecil dari masalah guru yang sebenarnya. Nah karena itu kan kalau kita lihat guru PNS, guru P3, ya menurut saya itu ada kesenjangan, ya ada kesenjangan. Nah oleh karena itu di satu sisi kita ingin menjadi negara generasi emas. Generasi emas itu salah satu kontribusinya diberikan oleh para pendidik, para guru salah satunya. Nah oleh karena itu Pak Menteri, saya hanya ingin mengingatkan ya terkait apakah memang SKB 5 Menteri itu masih berjalan atau seperti apa nasibnya dan bagaimana kemudian ke depan soal penataan dan pemerataan guru ini dan juga kemudian apa namanya statusnya tadi itu kan berbeda Pak ya, PNS dengan P3 itu berbeda sekali ya. Soal pensiun dan lain sebagainya, bahkan kadang-kadang tidak ada kepastian dengan P3K ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam konteks kita ingin mewujudkan generasi emas, ya Indonesia emas, ya terkait dengan kontribusi guru, saya minta ini diperhatikan. Terima kasih Ketua. Ya, silakan Pak Muras. Ini catatan saja Pak ya. Baik, terima kasih Ketua. Pak Menteri tadi yang saya sampaikan, apa mungkin untuk pengangkatan P3K honorer ini dipertimbangkan mengenai lamanya bekerja, gitu. Ya karena kan
Artinya yang baru-baru langsung jadi P3K, yang lama nggak kebagian. Yang kedua, masih adakah formasi khusus untuk anak-anak yang cum laude dari perguruan tinggi negeri, untuk atlet peraih medali emas di internasional misalnya, dan di Pabel? Itu, terima kasih. Kalau nggak salah mau tertulis. Tadi kan kalau nggak salah Pak Menteri mau jawab tertulis ya, pertanyaan kayak itu ya. Nah, silakan Pak. Izin Bapak Pimpinan, mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja karena waktunya terbatas. Sebetulnya ini juga dilema untuk kami Pak Mardhani. Jadi ada kepentingan, baik itu perintah Presiden, RPJM maupun kepentingan pemerintah sendiri untuk membangun suatu birokrasi yang berkelas dunia. Karena tanpa